Selamat pagi untuk seluruh keluarga besar House of Kana di mana saja berada, dan seluruh pemirsa YouTube dan Facebook di mana saja berada di seluruh dunia. Suatu kesempatan yang indah pada pagi ini kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan tubuh yang sehat, apapun kondisinya kita ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu, baik dalam kondisi yang baik maupun yang tidak baik. Kita belajar mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan masih sangat mencintai kita dan masih memberi kepada kita kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Saat ini pagi di Indonesia, di Surabaya, mungkin di tempat Anda ada yang malam karena beda negara, tapi biarlah di semua waktu, di semua kesempatan, saya mengajak kita semua memuji Tuhan, dan sebentar nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mendapat doa berkat. Saya mengajak Anda sekalian, pemirsa YouTube, Facebook, selama ibadah mari kita aktif memuji nama Tuhan. Jangan biarkan saya bernyanyi sendirian. Mungkin Anda ada alat musik, Anda bisa pegang rame-rame yuk. Saya ada gitar, oke, bermain gitar. Wah, saya hanya ada keyboard, wah saya hidupin nih keyboard sekalian. Oke, mungkin ada piano, ayo mari bersama-sama memuji Tuhan. Supaya alat musik kita tambah rame, menjadi orkestra di mana saja engkau berada. Ada drum, silakan. Ada perkusi, silakan. Tapi yang tidak ada, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan suara kita. Yang bermain musik juga mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Karena apa? Karena Dia layak dipuji. Karena Dia Tuhan, gak ada alasan lain. Karena Dia Tuhan. Apapun kondisi saya, apapun kondisi Anda sekalian, Dia tetap Tuhan. Dia tetap layak. Karena apa? Siang ini, pagi hari ini, kita akan merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dia menjadi buah sulung. Dia memberikan teladan kepada kita bahwa kita kelak akan dibangkitkan bersama-sama seperti Dia. Dengan suatu iman percaya yang teguh akan firman Tuhan. Siang ini kita akan beribadah. Siang ini kita akan merayakan kebangkitan Kristus. Kenapa hari ini hari libur? Karena hari ini adalah hari Minggu, betul. Tapi kenapa dicatat hari ini adalah hari kebangkitan Kristus di kalender Anda? Karena apa? Karena semua manusia, karena pemerintah kita pun mengakui Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Pemerintah sudah memberikan kita legalitas bahwa Kristus sudah bangkit. Dia tidak ada di dalam kubur. Oke, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mengagungkan Dia. Sehabis puji-pujian nanti ada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Albert. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita. Setelah itu kita akan menerima doa berkat. Manfaatkan ibadah ini, biarlah ibadah ini mendatangkan manfaat yang besar bagi kehidupan Anda sekalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, hadapan tahta. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu.
kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami akan terima berkat-berkat ilahi. Berkat-berkat kesehatan Tuhan. Berkat-berkat mujizat. Berkat-berkat peluang-peluang kerja baru. Terobosan-terobosan baru dalam keluarga kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, kami ingin Engkau hadir di mana saja kami berada, di seluruh dunia. Di saat kami menyaksikan YouTube, Facebook, di mana saja Engkau berada, biarlah Roh Kudus hadir. Roh Kudus menjamah hatimu dan Dia ingin manunggal dengan Engkau. Terjadi sebuah pengalaman supranatural yang nyata dalam kehidupanmu. Amin. Naikkan syukur padamu Yesus, bersembah sujud padamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur, sebut namanya padamu Yesus. Sembah, sembah sujud padamu di hadapan tahta, di hadapan tahta ya tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji, nyanyikan segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau telah bangkit
Tuhan, Engkau begitu mengasihi seluruh umat-Mu. Kami bersyukur Engkau hidup, Engkau mati, Engkau Tuhan yang hidup. Engkau bukan benda mati Tuhan Yesus. Dan Engkau tidak ingin jauh-jauh dari kami. Engkau ingin tinggal bersama-sama kami. Bahkan Engkau ingin tinggal di dalam hati kami semua. Manunggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Nama-Mu saja dibesarkan, nama-Mu saja diagungkan. Sebab kami percaya Engkau hidup Tuhan. Engkau hidup dan Engkau nyata. Engkau lebih daripada apa yang bisa kami pikirkan. Engkau lebih dari segala imajinasi terbaik kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sempurna. Saya mau mengajak kita semuanya nyanyi sebuah lagu yang memberitakan, yang mendeklarasikan bahwa Tuhan itu hidup. Dia tidak mati, dia hidup. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dia hidup. Mungkin saudara bilang, bro, suaramu gak bagus. Iya, memang suara saya tidak bagus. Ya bro, makanya itu kamu harus belajar. Iya, saya harus banyak belajar. Bukan belajar nyanyi bro, belajar duduk tenang untuk nonton orang nyanyi. Jangan. Kita anak Tuhan, apapun kondisinya, pujilah Tuhan. Saudara punya suara, berikan bagi Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan. Kuasanya tidak dapat dibatasi oleh kondisi suara kita, oleh kondisi permainan musik kita, bahkan dengan kondisi apapun yang ada yang sedang kita alami. Kuasanya tetap sempurna dan mampu menjangkau engkau. Amin. Gembira adalah obat. Tuhan ingin kita semua gembira. Hari ini mari kita bersukacita, kita bergembira. Siapapun kita berusaha untuk menyembunyikan diri dari corona, mau lari bahkan sampai ke ujung langit pun. Ternyata Tuhan bilang apa? Setinggi-tingginya langit, kasihnya tetap ada di sana. Kita mau di mana kita mau bersembunyi dari corona? Tuhan bisa mengejar kita. Amin. Tuhan ada di mana saja kita mau berada. Tuhan menjangkau engkau pada hari. Karena apa? Dia hidup, rohnya hidup, dia nyata. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa. Membuktikan Yesus hidup. Katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Masih ada hari esok. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Jangan takut, jangan getar. Ku tak gentar. Sebab dia hidup, sekali lagi. Sebab dia hidup, sebab dia hidup.
berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Puji Tuhan. Lagu ini menguatkan kita bahwa masih ada harapan, masih ada hari esok. Jika Anda semuanya ada di antara Anda yang kehilangan harapan, kehilangan damai, penuh ketakutan, kekhawatiran, hari ini kita memperingati Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang hidup. Dia memegang hari esokmu. Jangan takut, karena masih ada harapan. Karena apa? Dia ingin menyertai engkau imannya. Oke, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh mendapat tempat yang terbaik di hatimu. Biarlah benih firman Tuhan itu boleh hidup dan tumbuh dalam hatimu dan berbuah-buah dalam kehidupanmu, memberikan kekuatan. Selamat menikmati. Kita akan menunggu dengan Pastor Abed. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini kami boleh bangun, kami boleh mengikuti ibadah, semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu melampaui kondisi saat ini yang tidak baik, kebaikan-Mu melampaui segala musim hidup kami yang kurang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan pewahyuan supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan biarlah firman tersebut hidup dalam hati kami sehingga kami dapat mengaplikasikan firman tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari dan orang dapat menikmati buahnya. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan, dan selamat hari Minggu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih buat tim pelayanan House of Kana yang sudah bekerja keras untuk bisa terselenggaranya ibadah online lintas kota ini, karena saya tahu ini tidak mudah. Dan dan yang kedua, saya mohon maaf sebelumnya kalau rambut saya berantakan, belum sempat potong rambut karena disarankan untuk saat ini kita belum bisa potong untuk menghindari virus ya Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu kita siapkan Alkitab kita atau handphone kita, karena saya akan baca beberapa pasal dan ayat untuk pagi ini. Dan bacaan kita pertama dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 9. Kita baca dan saya akan bacakan Bapak Ibu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita ini adalah orang yang mati yang harusnya dihukum, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Ayat selanjutnya, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi cukup jelas, karena kasih yang begitu besar dilimpahkan kepada kita, Allah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Dan karena kasih karunia kita diselamatkan bukan karena
usaha kita, jadi tidak ada usaha dari kita untuk kita ini layak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ikut asuransi, ya kan, pernah ikut asuransi atau yang mau ikut asuransi pasti kan dikasih form ya. Jadi oleh agen asuransi biasanya kita ditanyai, kira-kira nanti kalau ada apa-apa yang menerima uang pertanggungan atau ahli waris kita itu siapa, ya kan, biasanya kan seperti itu. Nah, biasanya bagi yang belum berkeluarga, ahli warisnya itu kalau tidak orang tua ya saudara terdekat. Nah, bagi yang sudah berkeluarga biasanya istri. Misalnya saya sekarang saya sudah menikah, karena saya belum punya anak, jadi ahli warisnya istri saya. Tapi seandainya ke depan ketika saya punya anak, Tuhan percayakan saya untuk punya anak, otomatis anak saya jadi ahli waris saya juga, betul ya? Nah, yang jadi perenungan kita apa? Kira-kira kalau anak saya jadi ahli waris saya dan dia masuk dalam daftar list untuk dapat keuntungan ketika ada apa-apa sama saya, menerima warisan saya. Nah, apa yang dia kerjakan supaya dia itu bisa jadi ahli waris saya kira-kira? Jawabannya tidak ada. Betul ya, tidak ada. Karena ahli waris itu ditunjuk. Tidak ada usaha dari ahli waris untuk menjadikan dia itu ahli waris. Kalau kayak di TV-TV, kalau kita lihat ada orang meninggal, sinetron-sinetron itu langsung ngomong notaris, ini saya jadi ahli warisnya gini. Tapi kalau dalam kehidupan nyata kita menunjuk ahli waris, misalnya anak kita atau anak saya nantinya, sebenarnya itu penunjukan langsung. Jadi tidak ada usaha dari anak saya itu supaya dia itu bisa jadi ahli waris saya, betul kan? Malah saya yang bayar uang asuransinya saya, dia tinggal menerima manfaatnya suatu saat nanti, betul kan? Nah, jadi tidak ada yang anak saya lakukan untuk dia bisa menerima uang keuntungan dari asuransi ketika saya meninggal. Nah, sama seperti pemahaman kita mengenai penerimaan perkenanan Tuhan. Ada banyak dari kita yang masih berpikir bahwa supaya Tuhan berkenan atas hidup kita mulai melayani Tuhan. Ada yang kita dengan segala usaha kita berbuat baik. Ada lagi, pokoknya kita melakukan cara-cara supaya mata Tuhan itu tertuju kepada kita, akhirnya kita diangkat jadi anak dan kita bisa jadi anaknya Tuhan. Padahal konsep seperti ini salah, tapi sayangnya banyak dari kita yang masih berpikir seperti itu. Jadi kalau kita sebenarnya sudah menerima kuasa kebangkitan Tuhan, kita tuh berpikirnya bagaimana meresponi kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidup kita, dan kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan sebaliknya. Betul kan? Sama seperti yang tadi kita baca, itu tidak ada usaha dari kita sama sekali, semua itu ya karena Tuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab pada kisah Lazarus, kalau Bapak Ibu nanti di rumah setelah ibadah Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes 11. Jadi ada seorang yang bernama Lazarus, dia mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Ceritanya seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan, apa yang dilakukan Lazarus sehingga Tuhan itu mau membangkitkan dia? Kira-kira apa yang dilakukan Lazarus? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Orang Lazarus sudah mati, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi karena kalau kita baca dalam Yohanes 11 ayat 5, di situ hanya dicatat kalau Yesus itu mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Jadi ketika Lazarus dibangkitkan itu karena memang Tuhan itu mengasihi dia. Tidak ada satupun usaha Lazarus itu yang membuat Yesus untuk membangkitkan dia, itu tidak ada. Inisiatifnya itu dari Tuhan, karena Tuhan itu, Yesus mengasihi Lazarus sehingga dia dibangkitkan. Nah, masuk ke dalam ayat selanjutnya yang akan saya sharingkan. Jadi yang pertama, tidak ada usaha kita untuk supaya kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Yang selanjutnya kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Roma pasal 4. Mari kita buka Roma. Jangan biskuit Roma ya, kelihatannya sudah lapar semua ini ya. Work from home, isolasi membuat berat badan bertambah ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa olahraga, luput corona, karena diabetes sama kolesterol repot nanti ini ya. Kita baca ayat
22. Judul perikopnya apa Bapak Ibu sekalian? Abraham dibenarkan karena iman. Ayat 22 kita baca, karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ayat 22 ini bicara tentang sikap Abraham. Bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan, memegang janji Tuhan dalam hidupnya dia. Nah, ketika Abraham dipilih Tuhan, dasarnya Tuhan pilih Abraham itu apa? Tidak ada. Betul ya? Jadi ketika Tuhan memilih Abraham itu tidak ada dasar apa-apa, ya karena Tuhan kepengen milih Abraham. Dan ketika Tuhan memegang janjinya, Tuhan menyuruh dia melakukan hal-hal yang menurut manusia tidak masuk akal, disuruh megang janji Tuhan yang menurut manusia tidak masuk akal. Lah ini Abraham percaya. Nah, iman seperti Abraham ini yang diperhitungkan. Kalau kita baca selanjutnya dalam ayat 23 dan 24, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Jadi iman yang seperti Abraham ini tidak hanya ditulis untuk Abraham saja, tidak hanya diperhitungkan untuk Abraham saja. Ayat 24, tetapi ditulis juga untuk kita. Jadi firman itu bukan buat Abraham tapi buat kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Nah, jadi iman kita kepada Tuhan, kepada Allah yang telah membangkitkan kita kepada Yesus, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, itu diperhitungkan iman kepercayaan kita sama Tuhan. Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kalau Bapak Ibu pakai Alkitab handphone Android, di ayat 25 itu kan ada tanda bintang ya. Bapak Ibu bisa pencet, itu nanti langsung muncul masuk ke halaman kitab Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, kita kalau kita baca ayat 25 ini secara detail, bentar ya, saya buka catatan saya. Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ada dua poin penting yang kita bisa belajar dan kita tangkap dari ayat ini. Yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, tadi yang seperti kita baca di Yesaya tadi, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, kata karena yang digunakan dalam ayat ini berbeda dengan kata-kata Yunani pada umumnya. Kata-kata ini adalah bicara tentang proses hukum. Jadi kalau diserahkan itu adalah syarat untuk dihapus dosa kita dari pelanggaran yang kita lakukan. Dan kalau konteks zaman sekarang ya, kalau kita mau naik kelas itu kan ada nilai-nilai yang harus dipenuhi. Misalnya dalam beberapa mata pelajaran kita harus di atas 6. Nah, untuk kita bisa seperti itu tuh kita tuh tidak bisa memenuhi itu semua gitu loh. Jadi untuk memenuhi itu semua Tuhan Yesus mati, Dia bangkit untuk bisa memenuhi standar yang bisa diinginkan supaya kita itu bisa hidup layak di hadapan Tuhan Allah gitu loh. Jadi jelas bahwa Yesus yang mengerjakan semua. Kalau kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 10, bentar ya Bapak Ibu, 1 Yohanes 4 ayat 10 saya bacakan. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Luar biasa ya, Tuhan kita itu saking sayangnya sama kita sampai seperti itu. Nah, poin 1 yang akan saya bahas, Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Kalau kita pernah baca di
Alkitab ada satu kisah di Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, judul perikopnya itu Yesus diurapi perempuan berdosa. Nah, singkat cerita, saya singkat saja ceritanya. Bapak Ibu bisa baca detail ayatnya di rumah, tapi saya akan buka sebentar. Di Lukas ini bercerita bagaimana seorang perempuan yang nerobos masuk ketika Tuhan Yesus sedang makan dengan Farisi, dengan beberapa orang Farisi. Disebutkan di situ namanya adalah Simon. Bentar ya Bapak Ibu. Jadi dia masuk nerobos, akhirnya orang ini menyeka rambutnya Tuhan Yesus, mengucapkan minyak wangi, kakinya Tuhan Yesus diciumi, di minyak terus diseka pakai rambutnya, melakukan tindakan yang luar biasa ya kalau kita belajar. Tapi ayat 39 ya, ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata, jadi orang Farisi yang ngomong, kalau Tuhan Yesus ini nabi, dia pasti tahu perempuan ini siapa gitu loh. Dan kalau kita baca, perempuan ini adalah perempuan, kalau zaman sekarang itu dia itu adalah PSK gitu ya, kalau saya baca di literatur yang saya baca. Nah, akhirnya Farisi ini ngomong, loh Tuhan ini nggak tahu kalau perempuan ini pelacur gitu, kok sampai membiarkan apa yang dia lakukan. Karena Tuhan tahu orang ini ngomong gitu dalam hati. Ayat 40, Yesus berkata kepadanya, Simon, apa yang hendak kukatakan kepadamu? Akhirnya Simon ngomong, katakanlah guru. Jadi singkat cerita, ada dua orang berhutang kepada pelepas orang. Yang satu orang berhutang 500 dinar, yang satu orang berhutang 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup bayar, akhirnya utang kedua orang tersebut dihapuskan. Nah, siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi si pelepas uang ini? Akhirnya Simon ngomong sama Tuhan Yesus, jawab bahwa yang paling banyak utangnya yang akan sangat bersyukur gitu loh. Tuhan Yesus ngomong, itu betul pendapatmu. Ayat 44, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk masuk ke kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi aku masuk, ia tiada hentinya mencium kakiku. Ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Luar biasa ya. Ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, ini ayat 47 ini terjemahnya dalam bahasa Indonesia kurang begitu jelas dan kurang tepat ya. Kalau sebenarnya ayat ini bicara gini loh, mengenai pengampunan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa dosa berzina itu lebih besar daripada dosa berbohong, ya kan? Dosa membunuh lebih besar daripada dosa mencuri. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita ndak berzina tapi kita berbohong. Jadi kita kadang-kadang itu merasa lebih baik. Oh iya, dosaku sih bohong aja. Kalau dia berzina, kelihatannya dosanya dia lebih besar gitu, ya kan? Oh iya, aku ndak bunuh, tapi aku mencuri. Itu membunuh kan lebih sadis gitu loh. Jadi dosanya lebih besar. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Jadi kadang bahwa kita ini merasa diri lebih baik dari orang lain karena dosa kita itu berbeda dan kita menganggap itu adalah dosa yang ringan. Padahal semua dosa itu sama di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa ringan, tidak ada dosa berat gitu loh. Kadang-kadang kita merasa bahwa oh iya, hidupku 30% kejahatan dan aku merasa baik 70% gitu. Betul enggak? Kadang-kadang kita sebagai manusia mengukur seperti itu. Oh iya, aku nonton film porno sih, tapi aku enggak melakukan zina atau enggak berhubungan langsung dengan wanita atau enggak melakukan dosa secara langsung, sama aja. Itu juga dosa gitu loh. Jadi kadang-kadang kita manusia mengukur dosa dan mengukur diri kita itu seperti itu. Kadang kita mengukur bahwa oh ada sisi baik dari kita. Jadi yang diampuni dalam kehidupan saya itu Tuhan tuh membasuh dosa saya yang 30% ini aja. Padahal kasih Tuhan itu sempurna, melampaui segalanya, melampaui dosa-dosa kita.
Bahkan kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya pewahyuan dari Roh Kudus, jangan salah, bukan karena kita sendiri. Betul ya? Nah, Yesus sudah gantikan kita di kayu salib. Bahkan seharusnya kita kan yang di sana. Kita yang dihukum, kita yang dipaku, dan kita yang dikasih mahkota duri. Bahkan sampai turun ke alam maut, Yesus sudah lakukan semua sampai dia bangkit. Nah, bicara Injil, kasih karunia itu adalah akar segala sesuatu. Jadi jangan dibalik, supaya jadi kalau kita mau mendapatkan kasih karunia kita harus hidup kudus, itu terbalik. Jadi kita mendapatkan kasih karunia supaya kita dimampukan untuk hidup kudus. Jadi bayangkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Jadi ketika kita membayangkan kasih Tuhan kepada kita nih yang seharusnya orang berdosa, tapi Yesus mati buat kita, akhirnya hidup kita ini arahnya kepada Yesus, melihat kebaikan Tuhan, bukan sekedar ya aku berkudus supaya aku layak, supaya Tuhan tuh mau menerima aku. Itu salah besar. Jadi akar segala sesuatu itu adalah kasih karunia. Jadi kekudusan, karakter baik, itu adalah buah yang bersumber dari pengampunan dan kasih karunia yang kita terima. Jadi semua itu buah. Kita berbuat baik, karakter kita berubah, itu semua buah dari kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan menerima kita dengan baik, dengan apa adanya, ya kita juga harus hidup baik, menerima orang lain apa adanya. Betul kan? Jadi itu yang mengenai pengampunan. Jadi kasih karunia adalah akar segala sesuatu. Jadi kalau kita mau hidup kudus, ya kita harus bisa melihat kasih karunia itu dalam diri kita. Kita sudah diterima Tuhan apa adanya, otomatis kita harus terima orang lain apa adanya. Jadi kekudusan dan karakter baik itu adalah buah dari apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Poin kedua, Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Yang dimaksud ayat ini adalah kalau ada satu dosa aja yang Yesus nggak bisa tanggung, maka dia nggak perlu bangkit. Justru karena dia bangkit, maka semua dosa kita diampuni dan ditanggung. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Jadi sia-sia kalau misalnya ada satu dosa aja yang bisa kita tanggung. Berlebihan kalau Allah itu mengorbankan anaknya. Tapi karena tapi karena nggak ada dosa yang yang kita nggak bisa tanggung, akhirnya Yesus yang tanggung. Justru karena dia bangkit, karena semua dosa kita diampuni dan ditanggung. Jadi Yesus dibangkitkan supaya kita dibenarkan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Justru karena Tuhan bangkit, kita punya identitas yang baru, kita manusia baru, ya kan Bapak Ibu sekalian. Dan bertobat dari dosa bukan berarti hanya sekedar berhenti dari hal buruk. Lebih dari itu, kita ditebus supaya kita dapat menghidupi keselamatan itu sesuai dengan firman-Nya. Ayat terakhir kita baca sama-sama di Roma pasal 5. Sebentar ya, Roma pasal 5. Ayat 1 Bapak Ibu sekalian. Hasil pembenaran judul perikopnya, ya kan? Oleh sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita dibenarkan karena iman itu yang menuntun kita hidup dalam sejahtera, dan semuanya itu karena pemberian Tuhan dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan satu kehidupan baru buat kita, damai sejahtera buat kita. Saya nemu satu quote yang cukup bagus di Instagram saya baca. Jadi
Kalau misalnya kematian Yesus itu hanya untuk dia buat mujizat ekonomi, resesi ekonomi, Tuhan Yesus tidak perlu mati. Karena ketika Tuhan Yesus hidup, dia bisa menjadikan 5 roti dan 2 ikan buat kasih makan 5.000 orang. Itu terobosan ekonomi. Kalau Tuhan Yesus mati supaya kita dapat mujizat kesembuhan, itu terlalu rendah juga, karena Tuhan Yesus tidak perlu mati untuk bisa melakukan kesembuhan. Ketika dia hidup pun dia sudah melakukan banyak kesembuhan. Nah, kenapa dia perlu mati dan bangkit? Ya karena dosa kita. Dan sebenarnya mujizat yang paling besar itu adalah ketika Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang menurut pemikiran kita sebagai manusia menganggap salib Kristus itu rendah, mulai mengartikan bahwa karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, hidup kita bisa baik, kita dapat mujizat, kita dapat berkat. Itu terlalu rendah. Justru karena Tuhan Yesus harus mati untuk bisa dosa kita ini diampuni. Jadi mujizat terbesar adalah ketika Tuhan Yesus itu mati untuk dosa-dosa kita. Sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, jadi pegangan hidup kita bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Dengan kematian kebangkitan Tuhan Yesus ini kita punya identitas yang baru dalam Tuhan, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan hidup kita bukan karena kita lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu setia kepada Tuhan, ajar kami untuk tetap memegang firman-Mu dalam kondisi apapun. Kami sadar sepenuhnya bahwa kami manusia tidak sempurna, tapi karena tubuh dan darah-Mu kami menjadi manusia yang layak. Kuasa kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan, menyertai kami sampai pada akhirnya. Terima kasih. Biarlah firman ini tinggal dalam kehidupan kami, dapat berbuah lebat dan orang-orang dapat merasakannya. Kami dimanapun kami berada, kami punya solusi untuk setiap masalah yang ada dalam kehidupan orang lain. Kami jadi berkat dan nama-Mu saja yang bermuliakan atas kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Haleluya, kita telah menikmati berkat firman Tuhan yang luar biasa, di mana kita tahu, kita disadarkan bahwa Kristus telah berkorban di atas kayu salib karena segala pelanggaran saya dan pelanggaran Anda semuanya. Pelanggaran kita dan pelanggaran Anda harus dibayar melalui salib. Dan yang kedua adalah bahwa segala perbuatan kita itu di masa lalu merupakan histori. Karena apa? Karena Tuhan sudah membenarkan kita melalui kuasa kebangkitannya. Dan akhirnya kita sekarang tugas kita adalah menghidupi kuasa kebangkitan, kuasa pengorbanan Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui apa? Melalui berjalan di dalam firman-Nya. Saya rasa firman Tuhan sangat jelas dan sangat kuat bagi kita, bahwa kita sekarang masih punya tugas penting. Perjalanan kita masih panjang. Jangan putus asa, jangan menyerah. Karena Tuhan masih ada proyek, Tuhan masih ada pekerjaan, masih ada karya-karya besar di dalam hidupmu yang Tuhan sedang siapkan. Bersiaplah, karena hidupmu sudah dibenarkan. Karena Tuhan sudah menebus segala pelanggaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan menerima doa berkat. Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Atas keselamatan pribadimu, keselamatan keluargamu, keselamatan anak-anakmu, keselamatan orang tua dan mertuamu, keselamatan untuk usahamu, untuk para pegawaimu, juga berkat atas pekerjaan, berkat kesehatan, berkat umur panjang,
berkat kebahagiaan, berkat keuangan, dan terimalah sebuah kuasa untuk hidup sebagai teladan di dunia ini, teladan di dalam keluargamu, teladan di lingkunganmu, dan teladan di mana saja engkau berada. Terimalah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam ibadah doa pujian penyembahan. Saya berharap Anda bisa ikut berpartisipasi, ikut terlibat dalam pujian penyembahan nanti hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati.